Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Zara Harita dengan NIM AR072. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas metode FFQ dan SQ-FFQ. The FFQ atau Food Frequency Questionnaire dan SQ-FFQ atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui jenis dan keragaman konsumsi pangan, frekuensi, serta jumlah porsi makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. Biasanya ini bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, pengambil data atau enumerator harus membuat daftar makanan dan minuman yang tersedia atau sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat di sekitar responden. Nah, pada analisis kali ini akan dilakukan perbandingan antara metode FFQ dengan metode 24-hour food recall serta metode SQ-FFQ dengan metode estimated food record. Untuk metode estimated food record ini merupakan bagian dari metode food record di mana numerator harus mengestimasi berat makanan yang akan dikonsumsi oleh responden, sedangkan responden harus mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu, biasanya 3-4 hari termasuk hari aktif dan hari libur. Sedangkan untuk metode 24-hour food recall ini merupakan instrumen survei konsumsi pangan di mana responden harus mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, meliputi jenis makanan beserta komponen bahan yang terkandung di dalamnya, lalu berat porsi dan berat dalam bentuk gramasi, waktu makan, dan cara pengolahan. Merupakan hasil perbandingan metode SQ-FFQ dengan Estimated Food Record atau EFR berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri pada tahun 2025, di mana ia menyampaikan kuesioner SQ-FFQ yang berisi 90 jenis makanan dan minuman. Setelah itu ia juga melakukan wawancara food record selama 3 hari sebagai gold standard dengan melibatkan 30 responden berusia 21 dan 22 tahun. Nah, dari tabel di samping ini menunjukkan bahwa mayoritas hasil SQ-FFQ ini lebih tinggi daripada EFR. Hal ini dapat disebabkan karena rekap asupan SQ-FFQ ini lebih luas, yakni dalam kurun waktu 1 bulan, sedangkan untuk estimated food record ini sendiri hanya memiliki rekap waktu 1 kali 3 hari saja. Selanjutnya, di sini dapat diketahui rata-rata dan juga standar deviasi dari hasil estimated food record dan juga SQ-FFQ, di mana kedua metode ini memiliki korelasi yang kuat di hasil analisis energi, protein, dan vitamin C. Seluruh zat gizi ini memiliki korelasi kuat, yakni lebih besar dari 0,5 kecuali di vitamin C. Setelah itu, uji korelasi juga dilakukan dengan nilai koefisien korelasi 0,706 yang menandakan bahwa korelasi antara EFR dan juga SQ-FFQ ini kuat. Selain itu juga menandakan keragaman konsumsi melalui kedua metode ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga hasil perbandingan dapat dikatakan valid dan konstan. Selanjutnya saya juga membandingkan metode FFQ dengan 24-hour food recall atau 24 HDRS. Hasil pembandingan ini berdasarkan literatur saya terhadap penelitian Sabir tahun 2022 melalui web FFQ oleh HUSK 3 dan 3 hari 24 HDRS. Di penelitian Sabir ini melibatkan 68 responden, di mana 60% yang merupakan perempuan. Lalu diketahui median dari IMT responden adalah 24,9 kg per meter kuadrat, dan rata lila responden perempuan ini 86 cm, sedangkan untuk laki-laki ini 104,5 cm. Hasil analisis data web FFQ dan juga 3 kali 24-hour food recall yang dilakukan oleh Sabir, di mana estimasi asupan makanan dari web FFQ ini lebih tinggi disertai dengan hasil yang over atau underestimate, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil dari 24-hour food recall selama 3 hari yang sudah dilakukan. Koefisien korelasi ini juga signifikan untuk seluruh komponen kecuali di zat gizi iodin. Selanjutnya, untuk stabilitas kuartil pada mayoritas komponen ini tidak menunjukkan ketimpangan yang terlalu besar, yakni tidak lebih dari 5%. Dengan ketimpangan terbesar ini ada pada kelompok pangan buah dan vitamin D, sedangkan hasil perbandingan dari web FFQ dan juga 24-hour food recall ini didapatkan hasil yang overestimate dan underestimate. Pada web FFQ ini dapat disebabkan frekuensi konsumsi yang terlalu sering atau jarang, di mana frekuensi ini tidak teridentifikasi pada hasil 24-hour food recall karena rentang waktu yang jauh berbeda. Nah, lalu juga terdapat perbedaan cara pengambilan data, di mana web FFQ ini diisi mandiri oleh responden, sedangkan 24-hour food recall ini secara langsung, yaitu melalui wawancara dengan dietitian. Jadi di sini ada kemungkinan bias akibat ketidakjujuran atau faktor daya ingat dari responden.
Nah, berdasarkan hasil analisis data dan perbandingan Web FFQ dan 24 Hour Recall, dapat disimpulkan bahwa Web FFQ atau metode FFQ dinilai baik dan valid serta sebanding dengan hasil dari 24 Hour Recall meskipun terdapat perbedaan skor seperti hasil penelitian sebelumnya di tahun 2017, sehingga perbandingan antara kedua metode ini dapat dinilai konsistensi hasilnya. Berikut merupakan sumber literatur yang saya gunakan untuk membuat analisis pada kedua metode kali ini. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.